Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, di mana pada kesempatan ini kita masih diperbolehkan untuk melakukan presentasi pada saat ini. Di sini saya Puja Febi Angela Lestari dengan NIM F1E122123 akan mempresentasikan materi pengantar sistem informasi yang diampu oleh dosen, yaitu Pak Tri Suratno, Eskom Mkom. Itu ada pun materi yang ingin saya presentasikan, yaitu telekomunikasi dan jaringan. Pada materi ini terdapat poin penting, yaitu membentuk jaringan dalam perusahaan. Telekomunikasi dan teknologi jaringan bekerja dengan menggunakan internet dan merevolusi bisnis dan masyarakat. Bisnis telah menjadi perusahaan berjaringan atau network enterprises. Internet, web, intranet, dan extranet membentuk jaringan proses bisnis dan karyawan secara bersamaan dan menghubungkan mereka dengan pelanggan, pemasok, dan pihak-pihak terkait lainnya. Di dalam telekomunikasi ini juga terdapat trennya, yaitu pertukaran informasi dalam bentuk apapun atau suara, data, teks, gambar, audio, dan video melalui jaringan berbasis komputer. Tren utama yang terjadi di bidang telekomunikasi memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan manajemen di bidang ini. Tren-tren tersebut terbagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama tren utama dalam komunikasi bisnis, yaitu terdapat 3 poin. Yang pertama tren industri, yaitu lebih ke arah pemasok, pembawa, aliansi, dan jasa jaringan yang lebih kompetitif. Yang kedua tren teknologi, yaitu lebih ke arah penggunaan yang lebih intensif dari internet. Yang ketiga tren aplikasi, lebih mengarah ke penyebaran penggunaan internet, intranet perusahaan, dan extranet antar perusahaan. Di dalam ini juga terdapat poin, yaitu tren pada teknologi, di mana dalam sistem terbuka mampu menggunakan standar umum untuk hardware, software, aplikasi, dan jaringan. Sistem terbuka seperti internet, extranet, dan intranet perusahaan mampu menciptakan lingkungan komputasi yang terbuka untuk diakses dengan mudah oleh pemakai akhir dan sistem komputer yang berjaringan. Dan ada juga yang dinamakan dengan tren aplikasi bisnis, yaitu perubahan dalam teknologi dan industri telekomunikasi yang baru disebutkan, yang menyebabkan perubahan yang signifikan dalam penggunaan telekomunikasi di dunia bisnis. Di dalam materi ini juga terdapat yang namanya dengan aplikasi internet. Aplikasi internet ini paling populer karena dapat mengirim serta menerima email pesan instan, menjelajah situs di worldwide, dan berpartisipasi dalam newsgroup dan ruang bincang atau chat room. Ada juga terdapat penggunaan bisnis dari internet, yang mana telah meluas dari pertukaran informasi secara elektronik aplikasi, strategis bisnis, bagaimana aplikasi seperti kerjasama antara mitra bisnis, penyedia dukungan pelanggan, dan pemasok, serta e-commerce telah menjadi pengguna bisnis utama dari internet. Materi yang berikutnya itu nilai bisnis jaringan telekomunikasi, di mana dalam materi ini penggunaan internet, intranet, extranet, dan jaringan telekomunikasi lainnya dapat mengurangi biaya, mempersingkat waktu pemrosesan bisnis, dan mendukung e-commerce, serta memperbaiki kerjasama kelompok. Di dalam ini juga terdapat yang namanya dengan revolusi internet, di mana pada pertumbuhan internet yang sangat pesat, yaitu melalui fenomena revolusioner dalam komputasi dan telekomunikasi. Internet telah menjadi jaringan terbesar dan terpenting dari jaringan saat ini, dan telah berevolusi menjadi jalan tol informasi. Materi selanjutnya itu nilai bisnis dari internet. Nilai bisnis yang didapatkan oleh perusahaan dari aplikasi bisnis diantaranya itu merangkum beberapa banyak perusahaan yang menerima nilai bisnis untuk e-commerce. Penghematan biaya yang substansial dapat diperoleh karena aplikasi yang menggunakan internet dan teknologi berbasis internet atau seperti internet dan extranet lebih murah untuk dikembangkan dan dipelihara daripada sistem tradisional. Di dalam ini juga terdapat peran pentingnya internet, di mana nilai bisnis yang didapatkan oleh perusahaan dari aplikasi bisnis, diantaranya itu merangkum beberapa banyak perusahaan yang menerima nilai bisnis untuk e-commerce. Materi yang akan kita bahas selanjutnya itu alternatif jaringan telekomunikasi.
Adapun yang dimaksud dengan alternatif jaringan ini terbagi atas dua. Yang pertama alternatif telekomunikasi, yaitu bidang teknologi sistem informasi yang sangat cepat berubah dan sangat teknis di mana pada bagian ini praktis dalam bisnis tidak memerlukan pengetahuan yang rinci mengenai karakteristik teknisnya. Menganalisis conway now dan channel navigation, di mana pada kasus ini sistem pelacakan satelit GPS digunakan oleh perusahaan. Pada contohnya itu sistem pelacakan tersebut, satelit OMTRAX disediakan oleh Qualcomm INC yang mengawasi dan menyediakan data ke semua truk yang diperlengkapi antena GPS dan pelanggan bisnis dari pusat lainnya. Pada materi ini juga terdapat nilai bisnis intranet, di mana salah satu cara perusahaan untuk mengatur aplikasi intranet adalah dengan mengelompokkannya secara konseptual ke dalam beberapa kategori layanan pemakai yang menunjukkan layanan dasar yang ditawarkan oleh internet ke penggunaannya. Extranet juga memiliki peran tak kalah dengan intranet, di mana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, extranet adalah hubungan yang menggunakan teknologi internet untuk saling menghubungkan intranet satu dengan intranet pelanggan satu pemasok dan mitra bisnis lainnya. Ada juga materi tentang model jaringan telekomunikasi. Banyak model-model jaringan telekomunikasi yang dapat kita ketahui pada saat ini, di antaranya yang pertama yaitu terminal yang dalam artian komputer pribadi atau peralatan informasi. Yang kedua, prosesor telekomunikasi, di mana pada bagian ini mampu mendukung pengiriman dan penerimaan data antara terminal dan komputer seperti contoh switch dan router yang melakukan berbagai fungsi pengendalian dan dukungan dalam jaringan telekomunikasi. Yang ketiga, saluran komunikasi, di mana pada bagian ini data dikirim dan diterima yang memiliki kombinasi terdapat di beberapa media seperti kawat baja atau menggunakan sistem nirkabel lain gelombang pendek satelit komunikasi radio. Yang keempat, komputer, di mana pada bagian ini semua ukuran dan jenis hal yang dihubungkan oleh jaringan telekomunikasi agar dapat melakukan tugas pemrosesan informasi kaki. Seperti komputer, mainframe, dan bertindak sebagai komputer tuan rumah atau sebagai jaringan yang luas. Jenis-jenis jaringan telekomunikasi ada jenisnya. Yang pertama, jaringan area luas atau wide area network, di mana pada jenis ini jaringan telekomunikasi mencakup area geografis yang luas, yang disebut dengan area luas pada jaringan ini mampu mencakup area kota dan metropolitan. Menggunakan internet sebagai tulang punggungnya, namun mengandalkan firewall enkripsi dan fitur pengaman lainnya untuk konek ke dalam internet tersebut. Materi yang selanjutnya itu teknologi nirkabel, terdapat dua poin penting dan yaitu gelombang mikroterestrial, yaitu gelombang yang melibatkan sistem gelombang mikro yang terikat pada bumi yang mengirim sinyal radio kecepatan tinggi dalam jalur antara stasiun penerima yang terletak sekitar 30 mili. Yang selanjutnya itu satelit komunikasi, di mana pada bagian ini menggunakan radio gelombang pendek sebagai medium telekomunikasinya dan ditempatkan di orbit geonkronis yang terletak sekitar 22.000 mil di atas garis khatulistiwa. Materi yang selanjutnya yaitu media telekomunikasi, di mana pada bagian ini terdapat kabel berpasangan, yaitu yang dimaksud dengan kabel berpasangan ialah yang terdiri dari kabel tembaga yang dipilih berpasangan. Yang paling banyak digunakan titik kabel ini digunakan untuk jaringan komunikasi di seluruh dunia. Data kecepatan transmisinya berkisar antara 2 juta per detik hingga 100 juta per detik. Yang kedua, kabel koaksial terdiri dari kabel aluminium atau tembaga yang kuat dan dibungkus dengan pembatas yang berfungsi sebagai indikator dan pelindung. Kabel ini memungkinkan pengiriman data kecepatan tinggi dari 250 juta hingga 500 juta byte per detik, bahkan 200 Mbps hingga ke 500 Mbps. Yang ketiga, kabel serat optik, yaitu kabel yang terdiri dari satu atau beberapa kawat pijar yang setipis rambut dari serat kaca yang dibungkus dengan jaket pelindung. Titik serat optik ini dapat menghasilkan pulsa elemen bersinar. Dan optik ini berdiameter setengah inci dan dapat membawa lebih dari 500.000 saluran dibandingkan dengan hanya sekitar 5.500 saluran pada kabel koaksial standar. Dan materi yang berikutnya ialah prosesor telekomunikasi.
Prosesor telekomunikasi seperti modem dan lainnya melakukan berbagai fungsi dukungan antara komputer dan peralatan lainnya dalam jaringan telekomunikasi. Banyak contoh-contoh prosesor telekomunikasi, di antaranya yang pertama modem. Modem adalah prosesor komunikasi yang paling umum, di mana ia dapat mengubah sinyal digital dari komputer atau terminal transmisi pada salah satu ujung telekomunikasi menjadi frekuensi analog yang dapat dikirim dengan menggunakan saluran kabel biasanya. Yang kedua, multiplexer. Multiplexer ini merupakan proses komunikasi yang memungkinkan saluran komunikasi tunggal untuk melakukan transmisi data secara simultan dari banyak terminal. Yang selanjutnya itu proses basis internet. Jaringan telekomunikasi saling dihubungkan oleh proses komunikasi dengan memiliki tujuan yang disebut dengan prosesor berbasis internet seperti switch, CH, router, dan gateway. Yang dimaksud dengan switch adalah proses komunikasi yang menghubungkan antara sirkuit komunikasi dalam jaringan. Dan router adalah proses komunikasi yang cerdas yang saling menghubungkan jaringan berdasarkan berbagai peraturan atau protokol. Sedangkan hub adalah prosesor komunikasi yang mengubah port. Semua peralatan ini penting untuk menyediakan koneksi dan akses yang mudah antara berbagai LAN dan WAN yang merupakan bagian dari internet dan jaringan klien di banyak perusahaan. Materi berikutnya itu mengenai software telekomunikasi. Software adalah komponen utama dari semua jaringan telekomunikasi yang digunakan oleh server jaringan dan komputer lainnya dalam jaringan untuk mengelola kinerja jaringan. Dalam software ini terdapat beberapa elemen. Yang pertama, manajemen jaringan. Fungsi dari manajemen jaringan utama ini ialah pertama, berfungsi sebagai pengelola sumber daya dan arus jaringan untuk menghindari kemacetan yang berkelarutan. Yang kedua, keamanan fungsi sebagai pusat perhatian utama dari manajemen jaringan saat ini. Yang ketiga, berfungsi sebagai pusat perhatian utama. Dan yang selanjutnya itu berfungsi sebagai pensurvei sumber daya jaringan dan pola arus serta kebutuhan pemakai untuk membutuhkan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan jaringan terus berkembang dan berubah. Materi berikutnya itu mengenai topologi jaringan. Ada beberapa jenis topologi atau struktur jaringan dalam jaringan telekomunikasi, di antaranya yaitu jaringan bintang mengikat komputer pemakai akhir ke satu komputer, disebut jaringan cincin yang mengikat prosesor komputer lokal dalam cincin dengan dasar yang lebih setara. Pada topologi ini terdapat protokol dan arsitektur jaringan, di mana tujuan dari jaringan ini adalah untuk mempromosikan lingkungan telekomunikasi yang terbuka, sederhana, fleksibel, dan efisiensi. Dan yang berikutnya TCP/IP Internet. Internet merupakan sistem protokol telekomunikasi yang telah banyak digunakan hingga saat ini. Seperti yang tunjukkannya itu TCP atau IP terdiri dari 5 lapisan protokol yang dapat dihubungkan dengan 7 lapisan dari arsitektur OSI. Setelah penjelasan dari materi berikutnya, dapat saya rangkum materi-materinya, yaitu yang dimaksud dengan tren telekomunikasi itu, pada tren ini terorganisasi menjadi perusahaan berjaringan yang menggunakan internet, intranet, dan jaringan telekomunikasi lainnya untuk mendukung operasional bisnis dan kerjasama dalam perusahaan, dan dengan pelanggan serta mitra bisnis mereka lainnya. Yang kedua, revolusi internet. Revolusi internet ini melakukan pertumbuhan yang sangat pesat dari internet, dan pengguna teknologi lainnya telah merevolusi komunikasi dan telekomunikasi. Terdapat juga materi tentang nilai bisnis internet. Nilai bisnis pada internet ini merupakan perusahaan pencapaian untuk memperoleh nilai bisnis strategis dari internet yang memungkinkan mereka untuk menyebarkan informasi secara global, berkomunikasi dan berdagang secara interaktif, dan layanan informasi khusus yang disediakan bagi pelanggan individual. Internet ini memiliki peran, yaitu diantaranya bisnis sedang menginstal dan memperluas internet di seluruh organisasi dan untuk memperbaiki komunikasi dan kerjasama antar individu. Yang ketiga, jaringan telekomunikasi. Pada jaringan telekomunikasi ini terdapat komponen utama, yaitu yang pertama terminal, yang kedua prosesor, yang ketiga titik saluran komunikasi, yang keempat komputer, dan yang kelima adalah software. Dan pada materi ini juga terdapat pembahasan tentang alternatif jaringan, di mana pada alternatif ini yaitu media telekomunikasi, prosesor, software, saluran, dan arsitektur. Pada pemahaman dasar dari alternatif utama ini juga
mampu membantu kita memakai akhir mistis untuk berpartisipasi secara efektif dalam keputusan yang berhubungan dengan isu telekomunikasi. Demikian materi tentang bab 6 yaitu teknologi dan jaringan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dalam segi materi maupun penyampaian materi yang telah saya paparkan. Akhir kata, menata kayu di atas teras rumah, kayunya berasal dari Kenya. Selesai sudah materi ini, dan saya mengucapkan sekian dan terima kasih.